ini tidak terasa sudah sampai di segmen akhir. Kalau tadi sudah ada sahabat Isti di Batu, kita akan menyapa ini sudah ada sahabat Indah Maharani di Jalan Wates. Oke. Nah ini kalau sahabat Indah Maharani ini juga sebetulnya nih Bun, kalau putrinya begitu ya, ini di usia 4 tahun sebetulnya untuk bersosialisasi ini memang gampang-gampang susah. Jadi mungkin terkadang ini mudah untuk bersosialisasi, tapi juga di momen-momen tertentu jadi malu-malu. Nah ini sebetulnya Pak Sahabat Indah ini sudah memahami sekali dengan kondisi anaknya seperti itu, karena memang tidak bisa dipaksakan juga. Tetapi bagaimana ya Bunda ya caranya untuk bisa mensupport anak kita agar terus mau belajar bersosialisasi dengan cara tidak kemudian memaksa ataupun tidak dengan cara yang kasar ya Bun. Iya. Ya, terima kasih Bunda Indah di Wates ya. Jadi ada beberapa cara-cara untuk mendukung perkembangan emosional anak. Jadi misalnya contoh tadi ya, kita ajak anak untuk bercerita gitu ya, bercerita, kemudian juga ajak mereka bermain. Jadi lebih banyak role play gitu di rumah gitu ya. Jadi bagaimana sih role play, misalnya bertemu dengan teman atau bercerita, kita melakukan storytelling misalnya tentang perilaku pada saat bertemu dengan teman. Jadi kita memang harus cari buku-buku yang menarik gitu ya. Kalau 4 tahun kan masih senang ya untuk storytelling. Kita cari bagaimana asik kalau berteman seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan gitu ya tentang senangnya atau asiknya punya teman banyak. Walaupun nanti pada kenyataannya tadi, karena tadi setiap anak punya kecerdasan masing-masing, ada yang intrapersonal, ada yang interpersonal, ada yang memang mereka mudah beradaptasi karena kecerdasan interpersonalnya menonjol. Dia senang yang menjadi pusat perhatian, memang tampil dominan, bahkan terlihat seperti leader gitu ya ketika sudah bertemu. Tapi ada juga anak yang punya kecerdasan intrapersonal. Dia memang memilih teman-teman yang setipe dengan dia, yang punya karakter yang sama, sehingga ketika di lingkungan tertentu, walaupun dia bisa beradaptasi, tapi dia tetap akan nyaman dengan teman-teman yang setipe dengan si anak tadi gitu ya. Dia tidak menolak, tapi dia lebih menyenangi teman-teman yang punya karakter yang sama. Tapi bagaimanapun juga, kita harus terus melatih ya, karena ini perkembangan sosial emosi ini sangat penting nantinya. Jadi banyak penelitian menyampaikan bahwa anak yang cerdas, punya intelijensi yang tinggi, justru malah lebih sukses anak-anak ketika bekerja gitu, hidup di masyarakat dia lebih kurang menonjol gitu kecerdasan emosinya, sehingga justru yang berprestasi yang banyak berinteraksi positif itu anak-anak yang punya kecerdasan sosial emosi yang baik, yang tinggi gitu ya, sehingga perlu juga kita kembangkan. Nah caranya tadi ya bermain dengan anak tentang cerita-cerita yang itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman secara lisan gitu, atau imajinasi fantasi anak tentang bermain, berteman seperti itu ya. Yang kedua juga kita yang utama ini adalah mengajarkan misalnya tentang sopan santun gitu ya. Ini juga sangat penting bagi anak sebagai modalnya berteman gitu ya. Jadi kalau kamu santun, kamu sopan dengan orang lain, kamu akan disenangi oleh teman-temanmu gitu ya. Jadi misalnya mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, ini salah satu cara untuk anak bisa mempunyai keterampilan sosial gitu ya. Kadang-kadang anak senang bergaul atau banyak temannya, tapi dia dijauhi karena tadi tidak mempunyai etika perilaku yang menyenangkan. Nah ini salah satu modal juga keterampilan sosial yang harus juga diajarkan kepada anak. Nah kemudian melatih yang namanya ekspresi emosi ini juga penting. Jadi anak-anak diajarkan dari sejak dini ya bagaimana dia mengenali emosinya. Bisa dengan cara misalnya menggambar ekspresi wajah. Kalau marah gimana sih kayak gitu ya. Atau mungkin kita kalau sekarang pakai gadget kita gunakan ya. Coba sekarang marah kalau foto gitu ya, foto kalau marah begini ya. Misalnya kalau marah begini kapan sih munculnya misalnya. Biasanya kalau ngomel-ngomel gitu ya. Atau biasanya kalau teman-temanku itu merebut mainanku. Nah, dia tahu kalau marah tuh kalau gini, kalau biasanya muncul faktornya ini gitu ya. Misalnya lagi foto lagi, kalau sedih bagaimana? Kalau sedih biasanya kenapa? Biasanya kalau hari ini temanku banyak yang nggak nyapa aku. Jadi gitu ya. Jadi memang iya, jadi memang ini adalah mengajak anak berpikir kritis juga ya. Jadi justru malah kita mendorong dia untuk mengenali, oh ternyata kalau marah tuh kamu karena ini tuh penyebabnya. Kalau sedih tuh begini tuh. Kalau bisa dengan cara menggambar atau kita gunakan gadgetnya gitu ya untuk mau foto. Sekarang coba, kalau dulu kan biasanya hanya bermain
ekspresi, kalau sekarang boleh difoto gitu biar anak suatu saat ingat, oh ini yang kemarin lagi main sama mama nih, kita lagi foto-foto ekspresi wajah, oh ini jelek banget ya waktu aku ekspresinya jijik misalnya, oh kalau jijik itu begini toh gitu ya. Nah ini baik sekali kita gunakan sebagai cara untuk berbicara juga kepada anak, mengenalkan anak ekspresi emosi, sehingga suatu saat ketika dia melihat bahwa temannya mungkin berekspresi sedih, dia tahu, mungkin bisa langsung tiba-tiba, kamu sedih ya? Temannya kan senang sekali, oh kamu tahu aku sedih. Nah biasanya teman-teman mulai ada ketertarikan untuk lebih kenal dekat nih dengan si anak ya, karena kok dia tahu aku sedih ya, karena kan berarti peka gitu ya. Orang dewasa aja kalau digitukan Iya saya kok ada teman yang perhatian. Nah ini bagus sekali, apalagi anak-anak infant perlu nih diajari untuk kepekaan emosinya gitu ya. Nah kemudian kita juga tadi ya mengajarkan tentang bagaimana kepada anak tadi ya tentang sopan santun gitu ya. Kemudian juga ada lagi dengan cara misalnya si anak tadi lebih banyak kita libatkan misalnya untuk bertemu dengan orang-orang lain selain tadi ya support sistemnya. Jadi misalnya tadi mengajak bertemu yang memang itu sudah dikondisikan, misalnya ke rumah teman gitu ya, atau ke rumah saudara, atau memang kita ajak sering ke tempat-tempat umum gitu ya, misalnya ke pantai kan bertemu banyak orang, walaupun tidak kenal tapi kita bisa melihat nih ekspresi emosi orang. Itu coba lihat, ada anak yang diajak orang tuanya di pinggir pantai, dia takut apa senang ya gitu ya, kayaknya senang ya mau kok dia teriak-teriak ya sambil cingkrak-cingkrak. Nah itu juga mengajak anak untuk berlatih secara sosial gitu ya, bahwa di sekitar kita banyak anak-anak yang ketika ke tepi pantai ada yang senang, ada yang sedih, ada yang takut gitu kan. Nah ini juga bisa mengajarkan tentang melatih juga ya, biar anak mengenal lingkungan, seperti termasuk ekspresi emosi, termasuk berbagai macam ragam orang, sehingga suatu saat ketika dia sudah saatnya dia bisa bertemu dengan lingkungan selain dari lingkungan pendidikan dia, bisa lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, si anak ini tidak takut atau tidak merasa asing dengan lingkungan baru. Salah satu contoh beberapa cara untuk mendukung perkembangan emosional. Nah, kalau tadi misalnya kadang anak takut, kadang anak malu-malu, itu tuh sama terjadi seperti orang dewasa pada umumnya ya, terkadang tidak gampang untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, sehingga terus saja jangan dihindari gitu ya. Kemudian lakukan evaluasi. Jadi kepada anak misalnya tadi saya sampaikan, kira-kira kalau ketemu orang itu menyenangkan nggak sih? Jadi anak itu diajak dialog, diajak berkomunikasi biar kita tahu apa yang dirasakan oleh anak. Kemudian kita belajar untuk tidak menjudge perilakunya, tapi paling tidak anak tahu bahwa perilaku negatifnya itu misalnya dianggap negatif ya, itu tidak merugikan dirinya sendiri. Misalnya kalau kamu tidak bisa tadi menegur temanmu pasti sedih gitu kan. Nah, jadi ini dialog itu sangat penting. Jadi mengajarkan tentang konsep perilaku yang benar itu kepada anak itu juga penting. Tapi tidak pada saat kejadian itu terjadi ya, misalnya, karena pasti anak akan sangat sedih gitu ya ketika dia dijudge pada saat mungkin, apalagi ketika bertemu langsung dengan orang lain. Kok nggak mau salaman, kan mereka udah ajarin. Nah jadi akhirnya pesan kita tuh nggak sampai, yang ada hari ini bahwa aku salah, aku tidak menyenangkan hari ini, sehingga besok lagi malah nggak mau. Berarti cara penyampaiannya pun juga perlu diperhatikan. Sehingga sebetulnya juga orang tua itu juga perlu harus sabar. Jadi saya sering juga menyampaikan kepada para orang tua tentang bagaimana kita membuat interval kemarahan gitu ya. Jadi kalau anak intens gitu, orang tua jangan intens gitu ya. Jadi kalau anak intensitas marahnya nomor 5, ya kita jangan 6 gitu ya, tapi harus di bawahnya 3 seperti itu ya. Jadi memang harus mengukur. Kalau kita semakin intens, kita intens nggak kelar-kelar gitu kan. Yang ada akhirnya si anak juga pasti akan punya image negatif kepada ibu gitu, atau kepada siapapun yang selalu memberikan keributan yang sama, bukan ketenangan. Jadi kalau anak intens, orang tua harus di bawahnya lagi intensitasnya, kemudian kalau bisa intens, kemudian orang tua intensitasnya ketenangan, jadi lebih tenang, tidak terbawa. Ini memang susah sekali Mbak. Jadi kalau kita belum siap, maka orang tua harus melakukan time out, lebih baik menghindar terlebih dahulu. Kalau anak kan agak susah ya, jadi butuh konsistensi. Tapi kalau orang tua lebih bisa
untuk melakukan time out. Sehingga kalau orang tua memang belum siap untuk melakukan komunikasi apapun pada anak, atau misalnya anak tantrum, lebih baik kita menyerahkannya kepada orang lain, dalam hal ini misalnya ayahnya atau siapapun yang ada di rumah gitu, sebagai support system selain kita lebih baik time out dulu nih, kita tenangkan diri kita dulu, sehingga kalau sudah tenang, kita sudah siap, baru kita hadapi gitu kan kondisinya. Kalau tidak ya tadi akhirnya pesannya kepada anak bahwa ini adalah latihan belajar emosi itu tidak tersampaikan. Seperti itu. Nah Bunda, ini ternyata udah jam 10 ya. Gak kerasa memang kalau diskusi dan juga menjawab pertanyaan sahabat AMG. Nah ini mungkin kalau dari Bunda sendiri singkat saja nih Bunda, terkait dengan memahami dan mendukung perkembangan emosional balita, ini seperti apa yang harus dilakukan orang tua? Ya ayah bunda di rumah, jadi penting sekali sebagai orang tua kita memahami dan mengenal perkembangan emosional anak, dan tentunya mendukung, karena perkembangan emosional anak ini sangat penting nanti untuk bagaimana anak mampu berperilaku yang baik, bagaimana anak nanti mampu berinteraksi secara sosial dengan teman sebayanya, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dan tentunya itu sangat penting nantinya ketika anak mengambil keputusan sebagai penyelesaian dari masalahnya. Sehingga dari awal, dari usia 1 tahun, tentunya kita sebagai orang tua harus betul-betul bisa menjadi teman yang baik dan pendengar yang baik untuk anak.